Bedanya apa? Kalau wajib, itu IPS dapat. Tapi kalau perminatan, hanya IPA aja yang dapat. Berarti kan tahu ya, kalau cuma IPA doang yang dapat, berarti tingkat kesulitannya seperti apa itu. Oke, di semester 1, kebetulan untuk mat minat tuh sedikit. Cuma 4 bab, tapi ya artinya apa, bahannya lumayan banyak ya untuk mat minatnya di sini. Oke, kalau kalian lihat, harusnya sudah terlihat ya. OneNote-nya lihat di matematika minat cuma 4 tuh babnya. Eksponen akar, logaritma, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Oke, sekarang kita mulai dulu seperti biasa. Akan ada review ya. Oke, sebenarnya di confirm dulu ya. Untuk suara, soalnya suaranya suka hilang. Oke, harusnya udah oke ya. Sip. Kita mulai sekarang. Oke, eksponen akar. Pertama, kalau untuk eksponen akar, perlu saya review dulu aljabarnya ya, bentuk-bentuk sekawan, bentuk-bentuk bongkar kuadrat, dan teman-temannya itu. Nah, di sini ada, yang pertama dulu ya, review aljabar ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 6. Yang pertama kan pasti tahu ya, kalau A plus B kau kuadratin gimana. Caranya yang ini kuadratin. Oke. Terus pangkatnya kali A kali B, taruh di tengah. Terakhir B-nya kuadratin. Oke. Begitu juga dengan A min B ya. Sama caranya A-nya kuadratin. Nah, cuma karena ini minus, berarti kan 2 dikali A kali min B. Ya, min B, 2A, 2AB ya. Buntutnya sama, min B kuadrat, ya udah plus B. Ini harusnya kalian udah tahu nih pasti. Karena udah dapet di SMP. Terus yang ini, nah ini sangat amat sering dipakai nanti yang dikenal dengan nama bentuk sekawan ya ini. Sekawan. Sekawan tuh artinya satunya plus, satunya min, sebenarnya gitu. Jadi bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu kalau dipecah jadinya A plus B dikali A min B. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Kalau A plus B dikali A min B, hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini berlaku bolak-balik nih, kanan ke kiri bisa, kiri ke kanan juga bisa. Oke, ini akan sering dipakai ya, maka saya kasih tanda seru. Sangat sering dipakai nanti. Terus kalau ini kan bentuk kuadrat ya. Sekarang kita bentuk pangkat 3. Nah, mungkin beberapa ada yang udah dapat, ada beberapa belum. Caranya begini, kalau bentuk pangkat 3 startnya positif, ya, maka bongkaran pertama positif juga nih. Tapi bongkaran berikutnya negatif. Jadi kalau A plus B itu jadinya A plus B kali A kuadrat min AB ya. Ini cuma AB, nggak ada angka 2-nya, bedain sama yang atas itu. Jadi A kuadrat min AB plus B kuadrat. Jadi kalau plus, plus, min. Kalau misalnya tengahnya minus gimana? Startnya kan minus. Berarti startnya juga minus nih. Nah, minus juga, tapi di sini jadi plus. Yang buntut ini sama dua-duanya. Nggak berubah itu, sama-sama plus untuk B kuadrat spesial ya. Yes. Ini juga akan sering dipakai. Ini. Jadi lihat ya bentuknya tuh. Ini saya hapus aja, tadi kan cuma buat penjelasan tuh. Ngapalinnya gitu ya, plus plus min, min min plus. Udah jadi. Terus yang pangkat 4, ini agak jarang, cuma saya masukin aja. Ini mirip kayak sekawan nih. Kalau sekawan kan ini pangkat 2, ini jadi pangkat 1 nih. Jadi kalau dia pangkat 4 sekarang, ini pangkat 4 ya, maka pangkatnya kalian bagi 2 masing-masing. Berarti ya pangkat 2, pangkat 2. Nah, ini kan bisa sekali lagi. Pakai ini nih. Boleh ya, dibongkar satu kali lagi, hasilnya jadinya seperti sekawan yang original ini. Tuh. Ini reviewnya dulu, jadi kira-kira kalian udah punya bayangan dah, oh begini loh kira-kira ya. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke basic extent. Basicnya dulu ada 10 di sini. Ada 10 ya. Oke. Pertama dari A pangkat 0. Itu beberapa pun pangkat 0, hasilnya akan 1.
dengan syarat bahwa A-nya nggak boleh 0. Jadi nggak boleh ya, 0 pangkat 0 tuh nggak bisa. Kalian masukin kalkulator juga 0 pangkat 0, error dia akhirnya. Oke. Bentuk 2, A pangkat seper min N, A pangkat min N itu jadinya seper A pangkat N. Ini kayak fisika kemarin ya. Ini kan aslinya kan per 1 di sini. Dari pembilang mau jadi penyebut, pangkatnya balik tanda. Gitu. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Dari penyebut ke pembilang, pangkatnya balik tanda. Ini berlaku bolak-balik kanan kiri ya. Nomor 3, kalau dia pangkatnya seper N, maka N ini sebagai akar. Jadi kalau dia bilang A pangkat sepertiga, itu sama kayak akar pangkat 3 dari A, ini sama itu. Berlaku sebaliknya ya, ini bisa ke sini juga nih. Jadi jangan lihatnya satu arah kiri ke kanan, tapi lihat juga kanan ke kirinya. Karena itu akan berhubungan. Nah, untuk nomor 4 masih ada hubungan sama nomor 3, cuman sekarang atasnya bukan angka 1, tapi M. M itu ya angka lain ya, 2, 3, 4 gitu. Ya, jadi hasilnya tetap N-nya sebagai akar, tapi M-nya sebagai pangkatnya di A. Ya. Ini 3 sama 4 berhubungan lah bilangnya. Terus nomor 5. Nomor 5, ini juga sudah pernah kemarin ya di fisika. Kalau A-nya sama, pangkatnya boleh kalian jumlah. Begitu juga dengan sebaliknya ya, bentuk jumlah ini kalau dipecah sendiri-sendiri. Jadi ibaratnya dari kiri ke kanan. Nomor 6, kalau dibagi, pangkatnya dikurang ya. Ini kalau dibagi ini pangkatnya dikurang. Begitu juga kalau misalnya A pangkat M min N, kita mau pecah, jadinya ke kiri. Bagi aja A pangkat M per A pangkat N gitu. 7, A pangkat M dipangkat lagi. Pangkat dipangkat jadinya dikali. Oke. 8, nah ini pangkatnya kali masuk. Masing-masing dapat N-nya. Kalau ada 3 A, B, C, ya udah ada 3 juga. A, N, B, N, C, N gitu. Tergantung dalamnya ada berapa. 9 tuh hubungan sama 8. Kalau 8 kan dikali ya. Kalau 9 kan A per B dibagi gitu. Maka di sini pun sama. Jadi N-nya masing-masing dapat 1. A dapat di N, tapi B-nya karena di penyebut, ya udah N-nya juga taruhnya di penyebut B-nya. 10 itu pangkat berlapis. Bukan pangkat berlapis. Akar berlapis ngomongnya. Jadi kalau sudah ada akar M, dalamnya lagi dikasih akar, maka akarnya dikali. Jadi contohnya misalnya ya, misalnya akar pangkat 3, dalamnya ada akar pangkat 5 nih, dari X. Berlapis nih, jadinya ini akar pangkat 15, jadinya ini. Tuh. Seperti ini. Oke ya. Nah, ini mungkin awal-awal perlu dilancarin dulu, karena ini akan sangat berguna sekali untuk kerjain soal-soal. Nih, ada 10 ya, ini basicnya banget tuh. Oke, kalau sudah, kita ke nomor 3, menarik akar. Menarik akar ini sebenarnya konsepnya gampang aja ya. Jadi nanti clue pertama adalah ini harus ada angka 2 di sini. Wajib. Harus ada. Terus nanti di dalam ini ada hasil kali nih. Kaliannya nih. Sedangkan di luar nih hasil jumlah. Jadi ibaratnya kalian harus berpikir 2 angka nanti. Dikali hasilnya yang di dalam. Jadi yang dikali hasilnya yang di sini nih. Pasti total hasilnya yang di luar sini. Begitupun juga yang sama ya kayak di bawah. Hasilnya cuma beda kalau ininya plus, ini juga plus tuh. Kalau ini min, ini min. Nah, yang jadi catatan adalah biasakan nilai A lebih besar dari B. Contohnya, misal 12 min 2 akar 7 gitu. Jangan balik. 7 min 2 akar 12 gitu. Kita kan mikir dulu dong 2 angka. Dikalinya 12, ditambahnya 7. 3 sama 4 dong ya. Nah, kalian mikir lagi, 3 sama 4 siapa lebih gede gitu loh. 4 kan? Maka jawabannya akar 4 kurang akar 3. Jangan dibalik. Akar 3 kurang akar 4. Ini nggak boleh. Kenapa? Hasil ini negatif pasti. Ya dong. Sedangkan hasil ini dalam akar pasti positif.
Ya, akar kalau kalian masukin di kalkulator, akar min 1 langsung error kalkulatornya. Itu. Makanya dibiasain ya, yang gede taruh duluan. Oke, itu kuncinya untuk nomor 3 nih. Lalu ya, yang gede taruhlah duluan di depan. Oke, nggak ada pertanyaan ya harusnya ya, paham ya. Itu aja, poin penting. Oke, sekarang nomor 4. Perkalian sekawan bentuk akar. Ini biasanya nomor 4 ini kalau tipe soalnya disuruh rasional penyebut. Rasional penyebut nih pakai gini nih. Sebenarnya kalau secara konsep ini nih basicnya sama kayak yang review aljabar ini. Contoh, biar hasil yang ini, maka kita hubungan apa ini? Kan plus, ini min. Ini sekawan kan sebenarnya. Cuman sekarang dia dikasih akar. Logiknya berarti, kalau ini kita masing-masing kasih akar. Misal ya. Itu jadinya bukannya yang di tabel ini tuh. Ya kan? Kalau masing-masing dikasih akar. Kan akar A kuadrat jadi A. Terus akar B kuadrat juga jadi B gitu kan. Nah itu. Makanya ini sebenarnya kalian nggak perlu hafal juga nggak masalah. Selama kalian ngerti konsep yang bentuk sekawan ini. Ini tuh. Sama sebenarnya. Makanya saya kasih tanda seru kan karena akan kepake gitu. Begitu juga dengan yang ini. Ini pangkat 3 kan, lihat akar pangkat 3 kan. Berarti hubungannya yang sekawan pangkat 3. Lihat ininya positif ya. Berarti ini yang ini nih, positif juga tuh. Coba kita bikin akar pangkat 3 dah semua tuh. Jadi kan sama kan bentuknya tuh. Tuh. Jadi begini tuh. Yang ini nih, ya kan? Sama dia. Begitu juga yang bawah ini hubungannya sama yang ini. Tuh. Nah, jadi yang tabel nih sebenarnya nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Kalian hafalin bentuk review aljabar ini aja udah cukup. Ya, nah, gitu. Nah, ini reviewnya seperti ini. Khusus matematika minat, saya akan lebih banyak nanti bahas soal ya, karena kalau di mat itu selalu, kalau cuma modal teori nggak akan bisa. Kita harus lihat soalnya. Oke, sekarang kita langsung ke soal ya. Oh ya, untuk ini dulu, ada pertanyaan nggak sebelum kita ke soal nih? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke soal ya. Soalnya lumayan banyak nanti di sini. Ada untuk pertama 3 tipe nih. Latihan 1, ini basic banget nih latihan 1 ya. Tuh, masih simple dia. Latihan 2 sudah upgrade. Ini udah tipe ulangan nih, kayak gini nih kalian. Ulangannya tuh kayak gini. Kelihatannya susah ya, padahal sebenarnya ini cuma 3 baris selesai. Selama tadi yang basic exponent 10 biji itu kalian paham udah. Expert question ini adalah soal ulangan. Ini kalian boleh coba nih kalau misalnya kalian sudah merasa, oh boleh nih, cobalah soal ulangan tuh. Udah kasih juga tuh jawabannya tuh bahkan. Oke, kita contoh yang 1A. Nih ya, saya full screen di sini supaya gampang. Oke. Coba. Ini akarnya berlapis, ada 3 ya. Ada yang pangkat 8, ada yang pangkat 3, ada yang, nah ini kalau nggak ada dianggapnya pangkat 2 ya, gitu. Sekarang, gimana caranya nih? Pasti kalau akarnya pangkat 3, kita bikinnya pangkatnya seper. Tadi ingat ya, kalau akar itu kan pangkatnya seper. Karena ada 3, berarti kita bikinnya begini. Bikin kurung, ini X kuadrat, yang dalamnya nih kita tulis ya. Terus ada akar lagi, kasih kurung lagi. Dalam ini apa? Oh, X, ya udah. Terus ada, oh akar lagi, kasih kurung lagi. Nah, pas tutup baru pangkatnya masuk. Dari paling dalam nih, setengah ya, seperdua. Karena kan ini kan pangkat 2. Tutup lagi, keluar, oh sepertiga. Terus berikutnya tutup lagi, 1/8. Tuh, gitu ya. Jadi kalau akarnya 3, kurungnya juga 3 lapis, kalian lihat tuh. Ini kan 3 lapis tuh.
1, 2, 3 gitu ya. Tuh clue-nya pertama. Kedua, kita mulai kerjain nih. Saya rekomendasi kerjainnya dari dalam, yang kurung terdalam yang ini nih. Jangan kurung keluar karena rentan error. Rentan errornya nih 1/8 pas dimasukin nanti ada aja yang lupa dimasukin ke temennya gitu. Jadi lebih baik kerjain yang luar ini, kita kopas dulu aja nggak apa-apa. Nah, ini langsung X pangkat 1 kan hasilnya. 1 kali setengah. Ya udah, setengah gitu ya. Berarti langsung ini yang 1/3, ini 1/8. Jadi kurungnya tuh nanti berkurang. Dari 3 jadi 2, habis itu jadi 1 gitu. Oke, nah ini X pangkat 3. Nah, di sini kan ini 1. Tadi ingat kalau bawahnya sama, pangkatnya ditambah ya. Maka X 1 tambah setengah. Harusnya 1,5. Cuma biasain kita bikin pecahan biasa. 3/2 gitu. 3. Ini 1/8. Itu ya. Next. Yang luar masih ada. Nah, sekarang kita yang dalam ini nih, kita kerjain. Pangkat dipangkat. Jadi pangkatnya kalian kali dong. 3/2 kali 1/3. Setengah ya. 1/8. Oke. Nah, ini udah hampir selesai nih. Yang dalamnya lagi, X pangkat 3 tambah setengah. Berapa tuh? 3 tambah setengah. 3,5 ya. Bikin pecahan biasa berapa? 7/2. Tuh. Oke. Nanti terakhir baru kita, oh ini salah, ini pangkat 2. Kok pangkat 3? Salah, maaf ya. Ini 2 tuh, 2, bukan 3. Berarti ini harusnya 5/2. 2,5 soalnya. Nah, oke, terakhir baru kita kali lagi, maka X-nya pangkat 5/16. Tuh. Ini masih yang versi simpel ya, jadi kalian lancar-lancarin dulu nih, yang kayak gini nih. Nih answer-nya sesuai tuh. Tuh ya. Oke, harusnya ini masih nggak begitu masalah. Kita upgrade soalnya. Tipe B. Tuh. Kalau misalnya ketemu nih, 3 dibagi 2/7. Itu sama nggak sih kayak 3 dikali 7/2? Sama ya, ini 2 ini sama ini maksudnya nih. Ini tujuannya buat apa kok? Ini nih. Jadi nanti waktu kalian langsung tinggal tukar aja posisi X sama Y. Biar cepet gitu. Ya, ini contohnya. Oke, coba kita kerjain nih. Pertama berarti X pangkat setengah, ya udah nggak usah otak-atik. Y pangkat 1/3, ya udah sama, nggak usah otak-atik. Nah, yang ini, X pangkat 1/6 bawah pindahin ke atas ya. Berarti yang Y pangkat 1/4 masih kopas, tapi X-nya pangkatnya, ingat, menyebut ke pembilang, pangkatnya balik tanda, jadi -6. Ini tetap masih ada 2. Oke, terus ini, nah ini kan bagi, kita main konsep yang ini nih barusan ya. Jadi ini dibalik nih, X pangkat 3/4, dibagi Y pangkat 1/4. Tukar aja mereka. Itu ya. Lanjut, kita X-nya masih setengah. Yang ini masih 1/3. Nah, sekarang pangkat 2-nya kayak masukin, masing-masing dapat sebiji. Berarti ini Y pangkat 2/4 ya. 1/4 kali 2 kan. Sederhanain setengah. X-nya pun sama, dapat juga nih yang kedua. Berarti min 2/6 atau 1/3. Terus X-nya 3/4 kopas. Nah, Y yang 1/4 pindah ke pembilang. Jangan lupa balik tanda. Dan ini udah terkumpul ya. Sekarang tugas kita tinggal totalin aja nih. Yang X dulu. Kita lihat yang X ada berapa di sini. Ini saya warna merah tuh ya. Pangkatnya berapa aja tuh. Setengah min 1/3 tambah 3/4. Itu. Sekarang Y-nya. Ya, kita lihat nih ada 3 juga tuh. Berapa aja tuh Y-nya ya? 1/3 tambah setengah
kurang 1/4. Oke. Nah, kita tugasnya samain penyebut tuh pangkatnya. 2, 3, 4. Berapa KPK-nya? Yuk. Langsung ya. 12. Oke. Sekarang yang paling kiri dulu, setengah kan. 2 kali berapa? 12. Itu aja pikirnya dulu. 6. 6 kali pembilangnya atas ini. 1 berarti 6. Next. Ini minus ya. Oke. 3 kali berapa? 12. 4. 4 kaliin atasnya. 4 kali 1, 4. 3. Terus plus. Terakhir. 4 kali berapa? 12. 3. 3 kali atasnya. 3 juga 9 ya. 3 kali 3, 9. Oke, X selesai. Yang Y sekarang. Ini juga hanya 12. Oke, konsepnya sama kayak tadi ya. Berarti di sini 4. Yang ini 6. Yang ini min 3. Dah. Sekarang yang pangkatnya kita total. 6 kurang 4, 2. 2 tambah 9. Agak putus-putus ya suaranya kayaknya ya. Bentar saya setting untuk dulu ya. Apa internetnya. Wait, tunggu sebentar. Kayaknya ada putus-putus kendala sedikit ya. Tunggu sebentar. Confirm dulu suaranya jelas di sini. Sebelum mulai. Oke, kayaknya ini kamera harus dimatiin. Oke, kita balik lagi ya. Tadi yang X-nya udah. Sekarang Y-nya. Langsung aja di total ini. 4 tambah 6 kurang 3. 4 tambah 6, 10 kurang 3, 7 ya. Oke, dah jawabannya sesuai sama dengan yang di sini. Oke. Ya. Jadi kalau yang ini tipe B ini sudah mendekati soal ulangan nih. Jadi kalau kayak sudah lancar yang kayak tipe B, harusnya berarti ulangannya sudah mulai paham, feel-nya udah dapat. Oke, kita ke
tipe C. Nah, tipe C ini sebenarnya nggak gitu sulit ya, karena kalau kita lihat jawabannya min 3, berarti ini pangkat B ini pasti harus hilang nih ujung-ujungnya. Nah, caranya adalah kita mikir, ini kan setiap tempat ada pangkat B ya, 3 pangkat B, 3 pangkat B. Ini semua tempat ya, ada di sini pangkat B, sini pangkat B. Bawah iya, sini juga iya. Maka caranya, kita pecah aja. Boleh dong kayak tadi, kalau misalnya 3 pangkat B plus 3, boleh nggak pecahnya begini? Ya kan? Jadi dari kanan ke kiri ya, tadi ya. Kita bongkar. Nah, yang ini, 3 pangkat B dikali 1. Boleh, gini kan? Ya, anggap aja gitu. Terus yang bawah juga sama, 3 pangkat B. Nah, ini 3 pangkat min 1. Sedangkan yang sini 3 pangkat B, ini 3 pangkat 2. Tuh dong ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat, ini masing-masing ada pangkat B nih. Berarti boleh keluar dong 3 pangkat B-nya ya. Berarti sisanya 3 pangkat 3 min 1 gitu. Begitu juga dengan yang bagian bawah. Ada 3 pangkat B kan ini, 2 biji nih. Ini 1, sini 1. Berarti 3 pangkat B itu juga bisa keluar, tapi sisanya sekarang 3 min 1 min 3 pangkat 2. Gitu dong. Nah, ini habis kan? Tuh. Berarti sekarang tugas kita ngitung yang ini nih. 3 pangkat 3, 27. Kurang 1 ya. 3 pangkat 3 tuh 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kan udah 9. Dikali lagi 3 ya 27. Bagi, biasanya saya kasih kurung ini biar kelihatan. 3 pangkat min 1, sepertiga. 3 pangkat 2, 9, gini ya. Nah, yang atas, 27 kurang 1 kan 26 tuh. Ya udah, ini kalau udah 26 nggak usah kurung lagi. Tapi yang bawah masih pakai kurung nih. Kenapa? Kita mau samain penyebut. Ini 1 minus 27. Gitu. Jadi ini kan 26. Yang ininya min 26 per 3 ya. Kita dapatnya 26. Jangan lupa penyebut balik. Jadi kali nih. Kalinya langsung jadi min 3 per 26. Tuh. Jadi penyebut ke pembilang langsung balik tanda. Nah, ini 26-nya coret ya. Maka sesuai lah jawaban dia. Minus 3. Kata. Oke, jadi ada beberapa trik nih. Jadi kalau misalnya pangkatnya ada huruf semua, biasanya nanti ujung-ujung kecoret tuh. Mau 3 pangkat berapapun nih. Pasti hasil angka doang ya, kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tipe ulangan. Kita lihat di latihan 2. Nah, ini sudah agak expert ya. Ini coba kayak nomor 1A, 1B, 1C nih. Kalian lihat, waduh kok ngeri nih lihat kerjainnya. Padahal sebenarnya kalau kalian tahu konsepnya ini simple. Tapi saya skip nomor 1A, kalian kerjain sendiri. Saya bantuin yang 1B aja. Ya. Tuh. Nanti yang C juga kalian coba sendiri. Oke. Yang B. Wah, banyak banget ini. Gimana cara kerjainnya coba kan? Oke. Pertama sama sih caranya. Yang ada akar-akar tuh kita bikin dulu jadi pangkatnya seper. Jadi yang X pangkat min 4 per 3 ini jangan utak-atik, biarin aja. Nah, terus Y ini nih. Kasih kurung ya. Kalau mau dari akar, mau kita keluarin, kasih kurung aja. Dalamnya kopas, tapi pangkatnya sekarang 1/5. Karena ini ada 5-nya di sini. Oke. Terus yang ini. Nah, ini bikin aja begini. Z per X pangkat min 3 kali setengah. Langsung. Setengah, 1/4. Ini 4 ya. Kenapa ini pangkat 4 nih soalnya. Ini 3 kali 1/4 tuh, langsung. Oke, yang atas selesai urusannya. Sekarang yang bawah. X pangkat min 2 per 3, ya udah, ini nggak usah utak-atik. Nah, yang ini kalian boleh bikin begini dulu nih. Y-nya jadi min 3.
Ini min 2/3. Ini Z-nya min 4/3 kali 1/3. Tuh. Nah, jadi urutannya udah dapat ya. Sekarang kita masih lanjutin, X pangkat min 4/3 ini masih belum diutak-atik. Ini yang pembilang lagi. Nah, sekarang 1/5-nya yang Y ini, kita masukin nih. Berarti Y-nya 3/10. Oke. Nah, Z-nya, biar gampang ini langsung aja kan 3 kali 1/4 kan 3/4 nih. Kita biar gampang ya, 3/4 aja langsung. Berarti ini Z-nya pangkat min 3/4. X-nya jadinya min 1 pangkat min 3/4. Ya, tahu ya kenapa ya? Karena X-nya kan di penyebut nih, kita pindahin dulu. Baru dikali min 3/4. Oke, urusan atas selesai. Sekarang yang bawah. X min 2/3. Nah, yang tengah ini, pangkatnya masukin nih. Ya, masukin. Dikali itu. Jadi X-nya sekarang ada min 8/3. Y-nya 2 doang ya. Min 3 kali min 2/3 gitu. Oke. Z-nya jadi min 4/9. 4/9 ya. Oke. Nah, sudah kita kumpulin dah semuanya. Kita kumpulin nih semuanya. Oke. Sekarang yang atas dulu, X-nya ya. Ada min 4/3, ini kurang gede sangat. Min 4/3. Ada berapa lagi? Nah, yang ini kita anggap udah kali masuk nih. Plus 3/4. Ini memang materi ini ekstra teliti loh harus. Karena satu step aja miss, langsung salah tuh kerjaan punya. Oke, X yang atas udah selesai. Sekarang yang bawah X-nya. Min 2/3, pindah ke atas, jadi plus 2/3. Terus ada berapa lagi? Min 8/3 ya, X-nya. Pindah atas, plus 8/3. X selesai. Sekarang Y. Y-nya atas ada 3/10 dulu nih, cuma satu biji. Bawahnya cuman ada 2, berarti pindah atas jadi min 2 ya. Y selesai. Z-nya ada min 3/4. Yang atas udah, yang bawah balik atas plus 4/9. Itu. Yaudah, ini sama kayak tadi nih, X-nya. KPK berapa tuh? 34, 33. 12 ya. Berarti yang sini, 3 kali berapa? 12, 4. 4 kali atasnya, oh min 16 berarti. Ini 9, ini 8, ini 32 nih. Oke. Nah, ini sama juga nih. Ini 10 ya. 3 min 20 pasti. Z-nya min 3. Ah, ini KPK-nya langsung 36. 4 kali berapa? 36, 9. 9 kali atasnya min 27. Ditambah 16 ya. Tuh. Udah, sampai sini sebenarnya udah hampir selesai ini. Sekarang X-nya di sini aja kita hitung pangkatnya. Ini pernya 12 tetap. Cara ngitungnya ya cepatnya begini. 9 tambah 8, 17 kan. 17 kurang 16 kan 1. Berarti ini hasilnya 1 ini. 1 tambah 32, 33. Tuh. Jadi kayaknya nggak perlu ngitung urutan min 16 tambah 9 berapa. Nggak usah. Cari yang dekat aja. 9 tambah 8, 17. Kurang 16, 1. Gitu ya. Y-nya ya udah ini min 17/10. Z-nya min 11/36. Oke, harusnya answer-nya di sini. Berarti tadi saya salah tuh. Answer-nya sesuai itu ya. Nah, ini kan pangkatnya ada minus ya. Jadi waktu kalian kerjain selesaiin, kalau pangkatnya minus, kalian balikin lagi ke bawah. Jadi di sini jawabannya X pangkat 33/12 kalian bisa kecilin ya, bagi 3 atas bawah, 11/4.
Terus Y-nya karena udah di bawah, ya udah 17/10. Min-nya nggak usah dipakai. Z-nya 11/36. Oke, harusnya salah answernya harusnya yang di sini ya. Tuh, lihat caranya. Ini tipe ulangan kalian kayak gini nanti. Tuh ya, caranya tuh, stepnya. Jadi, clue-nya di sini adalah pertama teliti. Kedua, yang ada akar bikin kurung pangkat seperdia dulu. Ini kayak gini semuanya tuh kan, saya bikin 1/5 itu. Terakhir baru kayak masukin deh semuanya. Ingat ya, jangan lupa dari pembilang ke penyebut, atau penyebut ke pembilang, balik tandanya nih pangkatnya. Plus ke min, min ke plus gitu. Oke. Oke. Nah ini harusnya ketuker nih. Saya setting dulu ya. Oke. Nah ini tipe nomor 1 ulangan kalian kayak gitu, yang kayak ABC nih. Nomor 1 ulangan kalian begitu. Oke, bentar. Saya tukar dulu ini. Ini salah jawaban dia nih harusnya. Yang ini tuh harusnya di sini. Yang ini tuh di sini. Oke. Nih jawabannya. Oke. Nanti seperti biasa ya, kuncinya ini sudah akan ada nongol di OneNote kan. Oke, sekarang kita masuk ke tipe nomor 2. Tipe nomor 2 itu masuknya tipe yang kita suruh merasionalkan. Ntar kita lihat dulu soalnya. Ini contohnya kelihatan ya. Dia sudah ngomong rasionalkan bentuk bawah. Bawah tuh maksudnya penyebutnya itu. Ya, nih. Oke. Kalian ingat gak bentuk yang ini? Yang ada temennya kalau pangkat 3 gitu ya. Biar gampang, kita bikin dulu deh, bikin ulang dah biar gampang nih. Kita bikinnya, oh 3 kuadrat. Ini 3, ini pasti 3 kali 1 nih. Tahu dari mana kok? Gara-gara ada si ini. Karena 1 mau disetting berapapun, pasti hasilnya kan 1 ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita tinggal mikir kan, ini temennya siapa ini? Iya. Yeah. Ingat, ini pasti temennya akar pangkat 3 dari 3 ini. Akar pangkat 3 dari 1. Cuma tengahnya nih, plus atau min. Nih, ininya nih ya. Kita lihat sininya dulu nih. Oh, plus. Ini plus kan? Berarti tengahnya temennya minus. Tuh. Ingat gak bentuk tadi ya? Saya lihat review sekali lewat. Yang ini tuh. Screen-nya agak kepotong sedikit ya. Oke, kita lanjutin. Nah, ini akar pangkat 3 min akar pangkat 3 dari 1. Oke, sepertinya gangguan sebentar ya. Oke, udah good. Tadi yang atas ini sempat keputus tadi, yang pas saya nulis yang ini. Yang akar pangkat 3 dari 3 ini sempat keputus tadi. Ya sudah, kan temennya ini nih. Ya udah selesai. Berarti 2. Nah, ini kalian jangan kali masuk dulu ya. Biarin aja. Kita selesaiin dulu penyebut. Jadi kalau dia sudah ngomong rasionalkan bentuk bawah, kita bikin selesaiin dulu si penyebut bawah ini. Selalu. Nah, ini hasilnya berapa? Langsung 3 kurang 1 ini. Nggak usah diutak-atik. Langsung ambil ininya aja. A min B. Kenapa? Karena ininya minus. Oke. Nah, 3 kurang 1 kan 2 tuh. Berarti ini langsung habis dong. Langsung dah jawabannya. Begini.
Tuh, sesuai itu. Ya. Jadi kalian harus benar-benar pahami ini temennya nih yang siapa nih. Kalau plus-plus ini pasti min nih. Tapi kalau min plus, ini temennya plus juga. Tadi nanti makanya nanti akan di-review lagi aja kalian punya yang tabel tadi ya. Oke, sekarang gimana tipe yang kayak gini? Waduh, ini kayak gimana nih? Nah, ini kita ngide dikit boleh nih. Kayak gini, kalian coba perhatiin ya. Ini kan ada atasnya ada akar Y, terus ada akar X, akar Y. Jadi akar X, Y itu boleh dipecah akar X kali akar Y loh. Boleh ya, begini ya. Terus yang di bawah juga ada akar X, terus yang ini juga ada akar X, Y. Lebih baik gampangnya, nah ini kan X sendiri, single. Boleh nggak sih X ini kita pecah jadi akar X kali akar X? Boleh kan? Ini kan sama nih. Biar gampang, udah begini aja. Oh, ini akar X kok, akar X. Ini akar Y. Boleh dong. Nah, yang ini kita pecah masing-masing. Akar X, ini akar Y. Per bawah pun sama. Nah, ini kan Y-nya single. Berarti ini akar Y, akar Y. Ini akar X, tambah. Nah, ini akar X, akar Y. Sekarang tugas kita tinggal keluarin aja. Ini kan ada akar XY ya. Sini juga ada akar XY nih. Ini juga sama nih, ada akar XY. Ini juga ada akar XY kan. Boleh jadinya tinggal keluarin akar X, akar Y. Kurung. Sebelah kiri, akar X, akar Y-nya hilang. Satunya nyangkut di sini, satu biji akar X. Udah, nyangkut dia. Sebelah kanan, kebuang semua kan, keluar, langsung kurang satu. Gitu. Terus yang bawah gimana? Sama kan, akar X, akar Y juga. Cuman sebelah kiri yang nyangkut sini, akar Y. Sebelah kanan yang nyangkut plus 1. Nah, ini kan habis tuh. Barulah kita yang bagian ini kita rasionalin. Jauh lebih simpel kan, kita harus dulu rasionalin yang ini. Yang ini nih, kita rasionalin ya. Ingat, jadi kalau ada kata rasional, itu penyebut tuh nggak boleh sampai ada akar. Itu udah clue-nya. Nah, ini gimana nih kok jadi nyarinya nih? Selalu ya, ini pasti ada sekawannya. Sekawannya siapa? Versi minusnya. 1. Karena ini kan plus ya. Berarti sekawannya versi minus gitu. Nah, sudah. Kita kumpulin dulu nih yang atas. Ini biarin ya. Kayak gini aja kita tulisnya. Terus yang bawah gimana? Masing-masing kali sendiri. Ini kali ini berapa? Akar Y kali akar Y, ya Y dong. Plus 1 kali min 1. Min 1. Udah. Tinggal yang atas sekarang kita kali masuk. Tahu caranya kali masuk ya? Yang ini nih. Ini kali ini. Terus ditambah ini kali ini tuh. Oke. Akar X kali akar Y. Akar XY. Oke. Akar X kali min 1. Yang ujung tuh ya. Min akar X. Oke, balik lagi ke kiri. Min 1 kali akar Y. Akar Y. Min 1 kali min 1. Plus 1 ya. Jadi, sama tuh. Wow, kok ini gimana ini kok kelihatannya ribet. Enggak, sebenarnya jujur ya, ini enggak ribet selama kalian paham itu aturan eksponen 10 biji itu. Sama kita mempersimpel keadaan semuanya. Mungkin ada beberapa nanya begini, kok boleh nggak di sini langsung saya kali kok begini. Sekawannya kan begini kok. Boleh. Kalian boleh begini, cuman ini jadinya agak panjang dan rentan salah ini. Boleh kalian mau kali langsung gini, nanti hasilnya pasti ke sini lagi ujung-ujungnya. Cuma hati-hati ya ngitung kalau kali begini. Itu benar-benar ekstra teliti. Makanya saya lebih baik setting dulu sampai bentuknya sederhana, baru dikali sekawan. Nah, sini nih, itu kan udah sederhana. Lebih simple gitu. Ya, ini yang B nih. Sekarang yang C. Waduh, nah ini gimana lagi nih? Ada 3 lagi akarnya. Nah, biasanya ya, kalau kayak kasus begini, yang ada minus nih, ini pakai minus ya, kita diskriminasi buang ke sebelah kanan.
Jadi lebih baik kita susun dulu. Jadi begini nih. Jadi akar 5 sama akar 7 kita kumpulin. Karena itu sama-sama positif ya. Kurung. Terus yang minus 2 akar 3 kita buang sebelah kanan. Tujuannya apa sih begini? Supaya kita lihat jelas siapa bentuk sekawannya. Ini kan kelihatan ya. Ini kan A, ini B dong. Anggapannya gitu ya. Berarti sekawannya siapa nih? Kalau A min B, temennya ya A plus B dong. Ini kan ini bisa 5 akar 7 plus 2 akar 3. Nah, ini kan sekawannya berarti. Ini pun sama. Akar 7 plus 2 akar 3. Oh, gini kok maksudnya. Oke. Berikutnya sama ya. 35, atasnya jangan dikali masuk. Biarin aja. Akar 5 tambah akar 7. Nah, ini karena yang atas ini kan positif semua. Kurungnya boleh kalian cabut. Boleh langsung. Sekarang kita urusan sama si bawah ini nih. Gimana caranya? Namanya kalau sekawan berarti ini kali ini berapa tuh? Ya udah berarti itu akar 5 tambah akar 7 dikuadratin ya. Satu lagi si ini kali ini nih. Ini kali ini nih. Oh. Berarti min kali plus min tuh, ingat. Jadi ini 2 akar 3 juga dikuadratin. Oke ya. Next berikutnya tetap ini masih nggak berubah bagian sini. Kita pokoknya selesaiin tuh yang bawah dulu dah sampai akarnya benar-benar sudah hilang gitu. Coba kita lihat akarnya hilang nggak dulu. Kiri dulu ya, yang akar 5 tambah akar 7 kuadrat ini. Caranya adalah akar 5 kuadratin, akarnya hilang. Plus 2 dikali akar 5 kali akar 7. Itu udah 2 akar 35 ya, karena akar 5 kayak akar 7 kan stuck kita. Terus akar 7 dikuadratin, akarnya hilang gitu. Dikurang. Nah, caranya ini tadi yang bentuk masukin sendiri-sendiri ya. Ini kan jadi kan bentuknya kan 2 kuadrat dikali akar 3 kuadratin 3 gini ya. Di pangkat 2-nya masing-masing dapat nih. 2 dapat, akar 3 dapat. Oke. Ini kalau kita hitung hasilnya berapa nih? 4 kali 3, 12 ya. Betul? Berarti ini boleh habis dong. Karena 7 tambah 5 juga 12. Sama ini habis dong. Maka sisanya sekarang tinggal 35 kali 5 plus akar 7 plus 2 akar 3 per 2 akar 35. Nah, ini kelihatan. Nih. Kita bisa rasional ini si teman 2 ini. Karena dalamnya sama 35. Gimana caranya? Yang 35 sama akar 35 ini kita kumpulin sendiri, terus kita rasionalin. Ini. Terus masih ada 2 kan sini. Kita bikin aja jadi 1/2, boleh dong. Terus, yang atas ini kopas langsung. Geser dikit ya. Nah, langsung ke sini dia. Tuh. Kalian tahu dong kalau akar 35 ini ketika akar 35 kali akar 35 kan akarnya hilang ya. Dengan kata lain ini pasti habis nih. Ya dong. Maka hasilnya sekarang udah kelihatan nih, udah hampir mirip nih. Berarti setengah akar 35. Cuman lihat dalamnya ini ada akar 5, ada akar 7, ada akar 3. Lebih baik akar 35 pecah dulu akar 7 kayak akar 5 aja dah, boleh dah. Supaya nanti pas masukinnya gampang gitu kan. Nih. Nah, barulah kita langsung masukinnya nih sepaket ya, sepaketnya masukin. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Kenapa sengaja di sini? Karena lihat nih, waktu masukin ke pertama, akar 5 kayak akar 5 habis kan. Nah, akar 7. Yang ke tengah, akar 7 sama akar 7 ketemu. Oh, akarnya hilang, akar 5 nyangkut. Yang ujung, ya udah apa boleh buat. Akar 3, akar 5, akar 7. Nggak ada temennya sama sekali. Habisin aja lah akar. Berarti 7 kali 5 kali 3. 105. Lihat jawabannya ya kita. Sama tuh. Answer atas. Oke. Jadi trik yang tipe di sini adalah sampai penyebut tuh ada yang minus, taruhlah di sebelah kanan.
Ini tadi ya triknya ya. Kalau di sini lihatnya yang minusnya adalah yang di min 2 akar 3 ini. Nah, ini makanya saya setting taruh deh di sebelah kanan. Supaya jelas tuh nanti tuh sekawannya ya. Oke. Sekarang kita masuk latihan 2-nya nih. Tipe ulangannya gimana kalau tipe yang seperti ini? Kita lihat. Oke. Jadi nanti kalau kalian tes latihan 2 tuh udah tipe ulangan ya. Nanti yang 1A, 1C kalian coba sendiri. Tuh, kita lihat tuh nomor 2-nya. Nih. Sini dulu. Tuh. Pak, ini enak. Karena bawahnya cuma 2 nih. 2 akar 3 min 2. Itu cepat. Nah, tapi yang perlu kita perhatiin adalah, nih si akar atas ini. Ini adalah akar di mana dalamnya bisa dikeluarin. Trik keluarin akar adalah, dalam ini bisa nggak hasilnya ya, kelipatannya 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, itu aja. Karena kalau sampai ini nongol, berarti ada angka yang bisa dikeluarin. Contoh, 48 itu 16 kali 3. 32 itu 16 kali 2. 12 itu 4 kali 3. 50 itu 25 kali 2. Tuh ya. Nah, sekarang yang ini malah kita setting atasnya dulu nih, untuk mempersimpel. Oke. Nah, sekarang yang ini dulu. 16 kan kalau di akar 4 ya. 4-nya keluar, tapi 3-nya nyangkut. 4 akar 3 udah di sini. Ini pun sama. 16, oh 4-nya bisa keluar, tapi 2-nya nyangkut. Yang ini 4 di akar 2 ya. Akar 3-nya nyangkut. Yang ini tuh. Dibagi 2 akar 3 min akar 2. Coba di atas ini kan akar 3-nya ada yang ini nih, 2 biji nih. Si ini nih. Kalian boleh kurang dong, jadi 4 kurang 2. Begitu juga dengan yang di sini yang ada akar 2 tuh. Maka kan di sini jadinya 2 akar 3 ditambah akar 2 ya. Yang akar 2 tuh karena min 4 akar 2 ditambah 5 akar 2 tuh. Ini nih, 2 biji ini tuh. 5 kurang 4, 1 gitu. Nah, ini kan udah sederhana. Baru tugas kita rasionalin nih pas di sini. Boleh nggak pas awal kok? Boleh, cuman agak ribet nanti pas kali masuk. Kita sederhanain sampai bentuk sederhana. Baru kita rasionalin sekarang. Rasionalinnya siapa? Penyebutnya ya, penting. Berarti ini kan minus. Bawahnya berarti temannya yang plus. Karena akan kaget, loh kok berarti pembilangnya sama dong. 2 akar 3 plus akar 2 kanan kiri. Nggak sama, nggak apa-apa. Malah lebih enak. Ini kan boleh ditulisnya begini dong, jadi si atasnya ya. Tulis begini dong. Sama kok itu. Sekarang sama ya di sini. Ini kali dulu ke sini berapa, terus ini kali ini ke sini berapa. Sekawan soalnya. Berarti kan sini 2 akar 3 dikuadratin, dikurang akar 2 kuadratin. Nah, ini kalian boleh bongkar nih atasnya nih. Berapa tuh? 2 akar 3 kuadratin 12 ya. 2 kuadrat kan 2. Akar 3 dikuadratin hilang akarnya. 4 kali 3 itu. Ditambah 2 kali 2 akar 3 kali akar 2. 4 akar 6. Tuh. Terakhir, yang ujung akar 2 kuadratin 2 udah. Bawah pun juga sama. 2 akar 3 kuadratin 12. Ini 2, karena akar 2 kuadratin akarnya hilang. Maka yang atas dapatnya, nah ini bisa digabung nih 2 biji ini. 14 plus 4 akar 6. Ini 10. Ini bisa sederhana ini. Caranya atasnya keluarin angka 2. 7 plus 2 akar 6 ya. Coret 5. Maka jawabannya 7 plus 2 akar 6 per 5. Let's see. Bener ya? Sama tuh. Answer-nya.
Nggak masalah ya, karena kalau atasnya penjumlahan boleh tukar posisinya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau pengurangan, nah jangan ditukar. Oke, oke, ini tipe A. Kan tipe B. Nah, tipe B langsung juga. Ini kalian cukup ingat, ini sekawannya siapa nih? Bentuk ini. Pangkat 3 ini. Oke, gimana sekawannya? Ini kan positif. Tadi urutannya apa? Plus, plus, min kan? Berarti ini 5 kuadrat, min. Terus 5 kali 2 ini langsung. Kok 5 kali 2? Ya ini, dalamnya ini. Plus 2 kuadrat. Ini sekawannya begini nih. Terus yang atas ya berarti tinggal kopas ini. 5 kuadrat, min 5 kali 2, tambah ya 2 kuadrat gini. Jadi sudah harus bisa lancarin ya si ininya nih, plusnya di tengah itu. Jadi plus plus min, berarti ini min dulu. Seperti biasa, 14-nya biarin aja. Nah, yang ini kita boleh langsung bikin ini 25 di sini, karena 5 kuadrat gitu ya. Di sini langsung 3, ini akar 10 nih di sini. Yang ini langsung 3, ini akar 4. Yang bawah gimana kok? Langsung 5 tambah 2. Ambil dalamnya aja. Tuh. Coba lihat, 5 tambah 2 bawah kan 7 ya. 7 sama 14 kan kelipatan. Boleh dong jadi 2 sini. Ya udah, selesai lah jawabannya. Jawabannya adalah 2, 3 akar 25, min 3 akar 10, plus, ya ketiga dari 4. Oh, udah jadi. Coba kita lihat jawabannya. Oh, sama kan? Jadi latihannya yang rasionalin penyebut itu ya kan, harus tahu temen sekawannya tuh siapa gitu. Kalau pangkat 2 gampang. Pangkat 3 ini nih, yang perlu banyak latihan nih contohnya. Kalau misalnya ini akar pangkat 3, 5 tengahnya minus, ini jadi plus nih di sini nih. Bedanya gitu ya, kalau ini minus nih. Kalau ini minus nih, jadi plus. Itu doang bedanya. Oke, ini kebetulan begini. Masih kayak gitu masalah. Tipe ulangan tuh kayak gini. Nah, yang C. C ini ulangan tahun lalu, sama persis, tapi beda angka doang. Caranya gimana nih kira-kira yang C? Kalau kita suruh samain penyebut, setengah gila kita kok kayak gini. Nggak bisa ya, kita kalau samain penyebut, gila ini gimana nyariin penyebut. Cara gampangnya, tipe yang C ini adalah kita rasionalin sendiri-sendiri. Kiri urus sendiri, tengah urus sendiri, kanan urus sendiri. Yang kiri dulu, kita rasionalin nih. Ini kan rasionalnya kan sekawan aja langsung ya. Ini. Kita suruh mereka ngurus sendiri-sendiri dah. Daripada kita samain penyebut capek ya. Ini pun sama, tengah uruslah sendiri. Berarti sekawannya kan akar 3 plus 1 ya. Tuh. 3 akar 3 plus 1. Ini pun sama. Panjangan. Jangan lupa ini selalu dikasih kurung ya, karena kita mengurus sendiri-sendiri ini. Ini berarti sekawannya 1 plus 2 akar 3 ini. Ini 11. Jadi kalau ketemu 3 biji, urus sendiri-sendiri. Yang kiri dulu nih kita kerjain ya. Yang kiri sini dulu nih. Langsung. Yang atas. Akar 6. Akar kurung. Akar 3 min akar 2. Yang bawah. Langsung ya, ini 3 kaliin aja. 3 kurang 2 dong. 1. Simple. Ya sudah. Sekarang yang sini. Ini pun sama, jangan kali masuk dulu, biarin, siapa tahu bisa kecoret ya. Kali, akarnya habis, kurang 1. Ini ya. Nah, ini kan kecoret kan, 3 kurang 1 kan 2 tuh. Yang ini jadi 3 ya sini. Tuh. Ini udah, ini habis aja udah, nggak usah diutak-atik, itu 1. 1 ini. Sebelah kanan nih. Sama 11, ini jangan kali masuk, biarin aja. Karena mereka tuh pasti udah setting soal supaya ini 11-nya bisa dicoret, kalau enggak bisa diapain lah gitu. Coba kita hitung ini. 1 kali 1, 1. Min. Nah, ini kali ini. 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 3, 3 doang ya. 4 kali 3, 12. Tuh.
Nah, kelihatan kan? 1 min 12 berapa? Min 11. Betul. Berarti kalau sama ini, min 1. Simpel tuh. Udah, urusan sini selesai. Penyebutnya hilang semua nih, udah. Ya kan? Bawahnya udah hilang semua nih. Baru kita kerjain, selesai sekarang. Nah, akar 6 ini, boleh kan kita bikinnya akar 6 itu akar 3 kali akar 2. Ini gini aja nih. Kalau kalian mau masuk, boleh sih sebenarnya kayak gini nih. Kali masuk berarti akar 18 ya. Di sini min akar 12. Terus yang ini, jangan lupa kasih kurung dulu. Ini suka lupa nih, kalau udah kasih kurung itu lupa banget. Kenapa? Kita kayak masuk dulu nih yang bagian sini. Ini kita masuk dulu. 3 akar 2 kali akar 3. Ya, akar 6. Terus kali masuk ke ujung, 3 akar 2 gitu ya. Nah, ini pun sama, kasih minus dulu. Min 1 masukin, min 1, min 2 akar 3. Ini ya. Nah, 18. Sama kayak tadi, ada hubungan kan 9 kali 2 dia. Maka ini 3 akar 2 nih. 12 itu 4 kali 3. Berarti 2 akar 3. Nah, ini kita kali masuk. Kenapa tadi saya kasih kurung? Takutnya pas di sini nih. Di sini nih. Ini kan minnya mau kayak kali masuk nih. Kalau kita nggak kasih kurung, ininya nggak kena minus. Nggak kena minus nih yang pas di sini. Makanya hati-hati. Maka di sini minnya kayak masuk, berarti min 3 akar 6. Sini min 3 akar 2. Gitu. Sama nih, kenapa dikasih kurung? Minnya mau dikali masuk sini sama ke sini. Berarti sini dapatnya 1. Yang ini plus 2 akar 3 gitu ya. Coba kita cek, ada yang bisa kecoret lagi nggak? Ini habis nih, min 2 akar 3 plus 2 akar 3 habis. 3 akar 2 sama min 3 akar 2 habis juga. Nyangkut 2 biji ini doang nih. Maka jawabannya 1 min 3 akar 6. Coba kita cross check jawabannya. Sama ya, tuh 1 min 3 akar 6. Ini tipe ulangan nomor 2 ini, yang C ini. Jadi triknya adalah perbagian kalian rasionalin sendiri-sendiri. Jangan langsung tiga-tiganya samain penyebut. Sakit kita langsung kepala kok kayak ini ya. Pahami caranya. Oke. Turun lagi kita ke oke, yang D saya harus jelasin dulu ke latihan 1. Nah, itu tipe menarik akar ya. Kita balik lagi. Nah, tipe yang ini nih. Nah, yang ini nih. Oh, banyak bener kok. Akarnya berapa lapis itu? Nah, ini tipe ulangan juga ya, yang C kayak gini. Clue-nya selalu urusnya dari paling dalam. Tadi kita bentuknya harus ada angka 2 ya, masalahnya ya. Tadi kan bentuknya begini ya. Ada angka 2-nya nih di sini nih. Ada angka 2-nya. Sedangkan yang paling dalam nih belum ada angka 2. Kita paksain nongol angka 2. Maka yang depan ini agak capek karena kita harus banyak kopas tulisan sini. Nih. 5. Nah, ini nih. Kalian tahu kalau misalnya 2 masukin ke dalam akar, itu hasilnya kan jadi 4 gitu ya. Berarti clue-nya adalah ini 48, itu bisa dibagi 4 nggak? Itu aja dulu dah. Ya, itu clue-nya. Bisa ya, 48 bagi 4 itu berapa? Hasilnya kali 12, betul? Jadi kita setting dulu supaya kita mau paksa si 2 ini biar nongol. Ini biar nongol dia. Makanya di dalam akar paling ujung ini kita lihat dulu bisa dibagi 4 nggak? Gitu. Oh, bisa kok. Ya udah, 4 kali 12 kan. Berarti sekarang kita bisa keluarin si 4-nya. Berarti ini, nah kondisinya sekarang 4-nya udah keluar ya, berarti kan tinggal 2 akar 12, oke. Coba kayak mikir nih, di sini nih, 2 angka, pikir nih. Dikali 12, ditambah 13. Berapa sama berapa? Oke. Dikali 12, ditambah 13 ya. Udah tahu? 12 sama 1. Hasil kali yang di sini. Yang di luar tuh hasil jumlah. Ini jumlah nih, ini jumlah ya. Ini kalinya di sini. Pikir 2 angka gitu. Oke, sudah. Udah kok, udah tahu katanya. 12 sama 1. 12 lebih gede ya.
Nanti kita bikin dulu akar 12 ditambah akar 1. Jangan lupa kasih kurung ini. Jadi setiap ada akar, pas dicabut kasih kurung. Jangan sampai miss itu. Oke. Next, kita lanjut. Oke. 2 akar. 13 akar. Nah, ini 5 min akar 12 min 1 ya. Oke. Ini saya sengaja stepnya agak panjang karena kalian masih baru kan. Tapi kalau kalian misalnya udah pro, kalian bisa langsung ini. Bisa pangkas mungkin 3 step selesai. Oke. Sekarang urusannya 5 kurang 1, 4. Nah, ini kita mikir lagi nih akar 12 ini. Bisa korin 2 nggak? Bisa ya. 12 itu kan kalau dibagi 4 kan 3. Berarti sini 2 akar 3 nih. Tuh. Kita pikir lagi. Ditambah 4 dikali 3, 2 angka. Dapat ya? 3 sama 1. Jangan lupa kasih kurung. Ini akar 3. Karena ini minus nih. Nah, ini minus juga. Nah, gitu. Oke. Berarti udah nih. Kan ini 3 plus akar 3 kurang 1 ya. Ini 2 plus akar 3. Wah, kok ini akar 3-nya gimana? Nggak bisa dibagi 4. Nah, sampai kasus kayak gini nongol ya. Ini kan masalahnya dalam akar ini 3-nya kan nggak bisa dibagi 4 ya. Kita pakai trik sedikit. Sampai kasus begitu, mau nggak mau, kita paksain nongol. Tapi syaratnya ini harus dibagi 2 juga. Itu. Lah kok boleh kok? Kenapa? Karena kalau ini 2-nya kita coret, ini kan jadi 1, kan balik lagi kayak gini. Ini teknik ngidenya gitu. Masalahnya apa? Si 3 ini nggak bisa dibagi 4. Kalau bisa, nggak akan mau kita pakai cara gini. Oke, maka mau nggak mau kita harus ngedit 2 akar 3 per 2. Oke. Nah, sekarang kita harus samain penyebut dulu ini. Ini jadi 4 nih. Barulah kita bisa kerjain. Ingat tadi kalau misalnya akar A per B boleh dipecah ya, jadi akar A per akar B. Maka ini boleh dipecah nih. Akar 4 plus 2 akar 3 sendiri, akar 2 bawahnya sendiri ini. Nah, maka si akar 2 bawah ini akan temenan sama ini. Kita tinggal mikir nih yang atas. Dikali 3 ditambah 4. Akar 3 ya. 3 sama 1 lagi. Tuh. Oke, sekarang yang ini, rasionalin aja. Gara-gara per akar 2 itu noh. Coret dong. Sama ini ya. Kan habis kan akar 2 ke akar 2 bawahnya. Coret sama atas. Oh, udah. Akar 2 ini masukin lah kali itu. Maka dapatnya akar 6 plus akar 2. Tuh. Sama ini pasti jawabannya. Kita lihat ya, akar 6 plus akar 2. Nah, kan. Selalu triknya dari kerjaan paling dalam, bagi dulu ya. Ini bisa nggak dibagi 4? Gitu. Kalau nggak bisa, paksain nongol 2 per 2 di depannya. Oke. Tuh, caranya tuh ya. Berapa lapis tuh? Nah, itu caranya tuh. Selalu dari paling dalam, akar terdalam yang kita kerjain dulu. Biar lebih lancar, kita ke atas lagi. Nih, nomor yang A. Sama ini kasusnya nih. 2-nya kagak bisa keluar kan. 7 gimana dibagi 4 itu. Ya udah, ini udah sama kayak tadi. Kalian udah tahu ya, karena 7-nya stuck, kita mau ada angka 2 di sini, harus ada, maka mau nggak mau, kita harus bikin ini menjadi 4 plus 2 akar 7 per 2. Ini pun juga sama. 4 min 2 akar 7 per 2. Always jangan lupa samain dulu penyebutnya ya guys. Nah, di sini jadiin gini dulu aja. 2, jangan lupa 2-nya kaliin ke 4 ya, 8. Ini juga 8. Oke, nah pisahin akarnya sendiri, atas urus sendiri.
bawah urus sendiri gitu. Oke. Sama clue-nya, coba mikir, dikali hasilnya 7, ditambah hasilnya 8. Dua angka ya, akar 7 sama 1 kan kita tahu ya, dikali kan 7, ditambah 7 tambah 1, 8 tuh. Oke. Nah, sekarang kalian lihat, ini kan akar 2 nih penyebutnya sama ya, akar 2, berarti boleh digabung jadi 1 aja. Tuh. Nah, ini juga jangan lupa nih, sorry, kurang lurus. Nah, ini juga sama dong, akar 7, tapi ini jadinya kurang akar 1, gara-gara sininya minus. Kurang dia. Ya udah, berarti kalau lihat kondisi di sini akar 1-nya habis tuh. Berarti kan ini tinggal 2 akar 7 ya hasilnya. Akar 7 tambah akar 7 gitu. Akar 2. Jangan lupa kalau rasional si akar 2 bawah ini biangkerok nih. Urusan banget ya. Ide. Sudah, bawahnya kan akarnya hilang. Sama ini mati dong. Maka jawabannya akar 14. Let's see. Tuh, sama ya. Nah, ini cara pertama. Kadang bentuk ini di sekolah dia pakai cara kedua. Cuman cara kedua ini kalian senyaman kalian ya, mau ikutin atau enggak. Jadi enggak harus. Cara keduanya di sekolah biasanya diajarin nih. Nggak tahu kenapa sekolah ngajarin, meskipun sebenarnya masuk akal juga. Caranya adalah, si akar 4 plus akar 7 ini, yang 2 biji ini, sama dia, dikasih kuadrat. Dikasih kuadrat. Oke. Ini kan berarti kan kayak A plus B dikuadratin gitu ya. Jadi kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu kan, kalau dibongkar sebenarnya. Nah, A kuadrat berarti kan yang ini dikuadratin akarnya hilang. Berarti tinggal 4 akar 7 aja gitu. Terus ditambah 2AB. Berarti akarnya dapat, ambil dalamnya di sini. 4 plus akar 7 dikali 4 min akar 7. Terakhir, yang B-nya kuadratin, akarnya hilang juga deh. Sampai sini, kita lihat akar 7-nya bisa mati nih. Karena plus min ya. Terus 4 tambah 4 ini sama ini jadi 8 gitu. Oke. Nah, coba kalian perhatiin yang dalam akar ini. Ini sekawan bukan? A plus B, A min B gitu kan. Berarti kan jadi kan 16 dikurang 7 gitu ya. Berarti plus, nah 16 kurang 7 kan 9 tuh. Akar 9 tuh 3 ya. Berarti di sini 8 tambah 6, 14. Cuman masalahnya, banyak yang lupa bahwa bentuk ini adalah ini yang dikuadratin. Ini adalah jawaban kalau ininya dikuadratin loh. Ininya nih. Soal dia kan nggak ada kuadrat ya. Tuh, nggak ada tuh kuadrat. Maka kanan kiri kalian akar ini harus. Ini harus diakar nih kanan kiri biar kuadrat ini hilang. Berarti jawaban dia sama juga kan? Akar 14. Tuh, sama juga. Ingat ya, cara kedua ini tidak wajib. Senyaman kalian aja. Mau pakai yang mana? Mau cara satu oke. Cara dua kalau misalnya udah lancar juga enggak masalah sebenarnya. Itu. Kalau saya sih prefer cara satu, karena ini universal kok yang ini. Ini universal nih cara ini nih. Ya. Ini cuman cara kedua nih optional lah orang bilang. Hasilnya sama tuh akar 14 kanan kiri, boleh. Oke. Nah, sekarang kita coba yang B. Nah, ini juga sama nih. Ini mirip kayak tadi nih. Yang sebelah sini nggak ada akar, tapi yang sini nongol pakai akar. Logiknya, boleh nggak kita bikin yang sebelah sini, kita mempersimpel masalah aja, ini dibentukin kuadrat gitu. Supaya akarnya semuanya nongol dah. Itu. Nih.
Ini pun sama. Ini nggak ada akar, sininya pakai akar. Boleh aja dong kalau kayak gini. Akar dari 3 plus akar 5 dikuadratin. Ini juga sendiri. Gini loh. Fungsinya ngapain sih kok begini? Lihat, kanan kiri ini bentuknya ada akar 3 min akar 5, ada juga akar 3 plus akar 5. Cuman ini ada 2, di sini cuma 1 sebelah kanan. Tapi kalau yang positif, yang ini ada 1, sini ada 2. Biar adil, kita keluarin masing-masing 1 dah. Yang ini 3 min akar 5, kita keluarin 1 biji. Yang 3 plus akar 5, kita keluarin 1 biji. Ini ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri, kita lihat ya. Yang kiri ini. Yang ini 2 biji ini. Kan yang dikeluarin 1 biji kan 3 min akar 5. Di sebelah kiri ini 3 min akar 5-nya ada pangkat 2. Berarti cuman keambil 1 biji. Ini nyangkut nih. 3 plus akar 5-nya keambil. Udah habis, nggak ada di sini. Sekarang sebelah kanan. Yang ada pangkat 2 itu yang akar 3 plus akar 5. Keambil cuma 1 biji di sini. Berarti di sini 3 plus akar 5. Tuh. Coba kalian kali masuk. Jadi jawaban yang di atas nih kalau kalian masuk tuh. Nah, sampai sini udah kelihatan. Ini bentuk sekawan nih. Tuh kan? Tapi ingat ya, itu kan masih akar tuh. Kita kali masuk aja dulu dah, biar gampang. Akar 5, 3 plus akar 5. Nah, yang ini nyangkut nih, kagak bisa diutak-atik. Kita bikin 2 per 2 di sini. Ini ya. 2 akar 5 per 2. Saya lebih prefer cara ini sih sejujurnya dibanding yang cara tadi. Karena itu rentan banget kesalahannya. Tuh. Nah, ini sekawan ya. Tuh. Berarti 3 kali 3, 9. Akar 5 ya 5, habis ini. Sebelah sini, jangan lupa samain penyebut. Jadi 6 ya. Ini per akar 2. Ini juga sama. 6, tapi ini plus. Karena intinya plus juga. Udah hampir selesai nih. Kiri. Akar 9 kurang 5, 4 ya. Akar 4, 2, betul. Nah, sini penyebutnya kan sama nih, 2 biji. Kita bikin aja per akar 2. Atasnya, pikir angka dikali 5 ditambah 6. Berapa? 2 angka dikali 5 ditambah 6. 5 dan 1. 5 lebih gede, tulis dulu ya. Akar 5 kurang akar 1. Tambah, nah ini akar 5 tambah akar 1. Kelihatan akar 1-nya bisa dihapus. Berarti sekarang jawabannya, nah 2 sama akar 2 kan ada temen nih pasti nih. Sedangkan yang sini akar 5 tambah akar 5, 2 akar 5. Sekarang akar di penyebut si akar 2, berarti kita kali akar 2 per akar 2 itu. Nah, supaya biang keroknya habis ya udah ini kan kalau dikalikan 2 mati sama ini. Maka jawabannya 2 akar 10. Tuh. Kita lihat ya. Nah kan, tuh. Akar 10. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Jadi yang bakal keluar di ulangan itu nanti tipe C ini nih. Berapa lapis nih tergantung ya. Biasanya mentok 4 lapis kayak gini dia. Umumnya. Nggak pernah 5 lapis, habis waktu kalian. Biasanya yang di ujung-ujung ini nih, nanti pas di sini dia udah mentok, nggak bisa 4-nya keluar lagi. Kita ngidein harus. Pas dalam masih bisa, yakin nggak? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang ulangan gede itu ya. Tinggal 2 soal lagi, habis itu materinya selesai. Bukan materinya selesai, pertemuan hari ini selesai. Expert question boleh kalian coba. Nah, nomor D nanti kalian coba sendiri ya, sama kayak tadi tuh caranya. Karena ini simple, nggak begitu masalah lah. Yang D, kuncinya jawabannya adalah akar 3-1. Nanti kalian tes sendiri tuh. Saya bantuin yang E aja. Nah, soalnya di sini ada akarnya pangkat 4 nih. Kalian tahu kalau pangkat 4 artinya akar pangkat 2-nya 2 lapis gitu ya. Pangkat 4 tuh. Nah, yang bikin susah di sini adalah angkanya gila.
497, coy. Nah, di sini angka 2-nya nongolnya dari sini. Jadi dalam kan nggak bisa. Kita lihat dari luar nih. 136 bagi 2 berapa? 2 kayak berapa? 136? 68 ya. Oh, nongolnya. Nongol nih, 2 nih. Nongol. Benar. Terus, sekarang masalahnya ada 68 nih di luar. Ini harus diusir masuk ke dalam gitu toh. 497 min 2. Ingat, kalau angka masuk akar, ini harus jadi kuadrat. Tapi di sini saya pecah aja begini ya. Benar? Kebayang ya? 68-nya mau masuk nih masalahnya nih. Jadi harus bentuk kuadrat dia. Waduh, kok gede banget nih angka. Dikali segitu ditambah 497. Gimana ngitungnya? Nah, ini harus banyak bersabar kayak di sini. Caranya adalah kita bikin ini sampai nongol KPK. Oke. Kita tahu 68 itu kan kalau kita bagi 4 itu kan 17 ya. 17 kali 4 kan 68 gitu. 68 tengah juga 17 kali 4 gitu. Nah, tugas kita adalah suruh nyusun berapa kali berapa sama berapa kayak berapa supaya kalau di total 497 ini loh. Ternyata saya udah ngitung. Ternyata yang harus di pairing adalah seperti ini. Ini tetap 497. Dalamnya ini harus di pairing ke sini. 17 kayak 17 ya. 289. Sedangkan satu lagi yang pairing 3 biji ini. Jadi 4 kali 4 kali 13. Nah, berapa tuh? 4 kali 4 kali 13. 4 kali 4 kali 13 itu adalah 208. Coba kalian hitung. 289 tambah 208 itu dapatnya 497 loh. Nah, susahnya ini di sini doang nih. Di sini nih. Kita harus setting 2 angka supaya totalnya harus segini. Nyoba-nyoba dah gitu. Artinya apa di sini? Kalian boleh langsung. Berarti kan angka yang dimaksud kan ini dan ini dong. Berarti boleh langsung akar 289 dikurang akar 208. Langsung gini kita. Nggak usah lagi utak-atik. Karena angkanya udah dikasih tahu mentah-mentah gitu. Nah, ini kurang ini ya. Saya pindahin ke atas ini. Oke. Next. Akar 289 kan 17 tadi. Nah, clue ini sama 208. Bisa nggak dibagi 4? Bisa ya. 50. Apa tuh? 52 ya. 52. 4 kali 52 di sini. Berarti di sini akar 17 dikurang 4-nya keluarin. Tugas kalian nyari. Nah, itu akar. Sebenarnya kalau jawaban udah ada nih. 13 sama 4. 13 kali 4 itu 52. 13 tambah 4 itu 17. Berarti sebenarnya jawabannya itu akar 13 kurang akar 4 di sini. Cuman karena akar 4 itu bisa jadi 2, jawabannya langsung akar 13 min 2. Tapi jangan khawatir, kayaknya ulangan kalian nggak akan angkanya ratusan gini ya. Karena ini terlalu habis waktu kayak gini. Kita suruh mikir 2 angkanya ini loh. Ya. Oke, itu yang E. Yang F kalian coba, nah kerjanya sama ya dari sini dulu nih. Ini bisa nih dikerjain. Nanti terakhir baru urusan, terakhir dipangkatin seperempat. Hasilnya segini. Ini soal terakhir yang saya bahas. Nah ini sebenarnya soal A level ya. A level tuh yang mau masuk ke Singapura itu. Tapi saya nggak tahu kenapa Smuki tunjukin soal ini. Kalian arti tanda titik-titik nih adalah berlanjut. Lanjut terus dia sampai bentuknya begini. Kalian lihat deh patternnya di sini. Ini ada pattern khusus yang dia sengaja setting loh. Bahwa ternyata dalamnya ini akarnya tuh ngurut. Coba, kalau misalnya kita paksain muncul akar kan ini akar 1 tambah akar 2 gitu ya. Berikutnya adalah 2, ini akar 2 tambah akar 3. Yang ini 2, kita paksain jadi ini akar 3. 2 itu akar 4 kan. Coba kita lihat bentuknya. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Berikutnya kalian pasti tahu dong. 4, 5, 5, 6, 6, 7, dan seterusnya. Kita langsung loncat ke 2 terakhir yang dia kasih tunjukin itu. Akar 7. 2 akar 2 berapa kalau akarnya full?
akar 8 ya. 2 akar 2 tuh pas 2 ini dimasukin, kan jadi 4. 4 kali 2, 8. Terakhir ini, akar 8, 3 tuh akar 9. Jadi bentuk dia tuh ngurut. 1, 2, 2, 3, 3, 4, terus sampai begini. Tadi gimana caranya ngitung ini? Dipisah masing-masing ya, rasionalinnya. Karena ini banyak banget. Coba kita rasionalin sendiri-sendiri ya. Yang kiri dulu. Akar 1 plus akar 2. Rasionalnya berarti sama akar 1 min akar 2. Ini akar 1 min akar 2. Sendiri. Ini akar 2 plus akar 3. Ini berarti akar 2 min akar 3 ya. Ini sendiri. Tambah, yang ini nggak usah lah. Karena udah kalian pasti tahu nih, kita ambil 2 terakhir aja. 2 awal, 2 terakhir. Yang ini, akar 7 tambah akar 8, berarti rasionalnya akar 7 min akar 8. Ini juga akar 7 min akar 8. Tuh. Nah, yang ini, akar 8, akar 9. Ini berarti akar 8 min akar 9 ya. Ini. Nah. Sekarang kita balik lagi ke sini. Seperti biasa, atasnya biarin aja. Jadi ini 1 min akar 2. Coba bawahnya ini kan jadinya sekawan ya. 1 kurang 2. Ini pun sama. Ini akar 2 min akar 3. Sekawannya juga sama, 2 kurang 3. Kalian lihat bentuknya. Ini 1, min 1 ini. Ini juga min 1. Berarti kalau saya lanjutin sampai ke kanan ini, harusnya ini juga pasti bawahnya min 1 kan. 7 min akar 8. Tuh kan, ini kan 7 kurang 8 tuh. Min 1 juga. Begitu juga dengan yang di ujung sini. Akar 8 min akar 9 ya. Jadinya ini 8 kurang 9. Dan ini min 1. Ini min 1. Sekarang min 1 bawah nih mau diapain sih kok jadinya? Kita masukin ke atas nih min 1. Coba masukin. Berarti kan kalau dimasukin ke atas kan jadi akar 2 kurang 1 aja nih. Min 1-nya masukin ke dalam kurung ini nih. Ini pun sama, akar 2-nya kita masukin dalam kurung. Tukeran tempat lah ini pasti kan. Terus berlanjut sampai pada akhirnya ini juga tukeran tempat. Ini juga akhirnya tukeran tempat. Oke. Kalian lihat ya sekarang. Ini ada 2 nih depannya nih. Boleh nggak 2-nya dikeluarin? Terus sisain dalamnya aja. Jadi ini akar 2 kurang 1. Tambah akar 3 kurang akar 2. Tambah. Nah ini pasti 2, 1, 3, 2. Ini harusnya ini akar 4 kurang akar 3 nih kalau dilanjutin kan. Logiknya kan. Plus min, plus min, plus min. Terus saja nih. Pada akhirnya ini akar 8 kurang akar 7. Ditambah akar 9 kurang akar 8. Ini. Ya. Coba kita urutin. Dari paling kecil. 1 kan. Min 1 tambah akar 2. Dikurang akar 2 tambah akar 3. Terus dikurang akar 3 tambah akar 4 gitu kan. Terus. Ini berarti ujung-ujungnya di sini. Min akar 7. Min akar 7 udah habis nih ya. Langsung aja nih. Jadi tinggal min akar 7. Tambah akar 8. Min akar 8 tambah akar 9. Harusnya kalau kita lanjutin ini per satu pairing ini mati nih. Habis. Pasti ini akar 4 nanti sama min akar 4. Ini juga habis. Ini habis. Nyangkut kan ujung sama ujungnya. Ini akar 9 di sebelah kanan sama 1 sebelah kiri. Berarti ini tinggal min 1 ditambah akar 9 berapa? 3 kan? Maka 2 kali 2, 4. Ini di dalam A-level disebut telescoping method. Kalian tahu teleskop ya? Yang buat lihat benda langit itu. Dia cuma lihat ujung sama ujungnya aja. Karena yang akhirnya selamat cuma yang di depan sini sama yang di belakang sini. Itu telescoping method namanya. Oke. Wah, kok udah panas nih kayaknya otaknya. Oke, nah untuk hari ini kita sampai sini dulu ya. Ini perkenalannya. Waduh,
lumayan banyak soal-soalnya. Jadi modal untuk kalian kerjain minat gini adalah kan harus banyak-banyak ya kerjain soal. Yang saya tadi kerjain kan boleh coba sendiri lagi, itu poin pentingnya biar kalian terbiasa. Awal-awal mungkin stuck, nggak masalah, awal-awal. Semakin kalian belajar, semakin kalian banyak kerjain soal, dijamin kalian pasti paham nanti stepnya bagaimana supaya tidak miss di satu tempat. Nih masih banyak lah, ini kan bisa ya kayak tadi tuh. Juga tahu sama tuh, bisa nih pasti kalian ya. Sama ini tuh. Oke, maka untuk hari ini materinya udah selesai. Jangan lupa ya kalian kalau ada teman yang mau ikutan les boleh joinin aja, ajak ke sini les. Hari Senin sama Selasa kita materinya mat wajib. Mat wajib ya. Matematika wajib yaitu SPLDV dan SPLTV. Ini juga saya udah ready untuk soalnya. Tuh udah ada nih. Ini balik kayak SMP sebenarnya, makanya ini saya taruhnya belakangan. Kan kalian udah tahu tuh. Kerjaan, usia, ini termasuk yang paling basic. Ini lumbung nilai kalau dibilang mat wajib pertama ini lumbung nilai kalian. Karena setelah mat wajib bab-bab berikutnya sudah mulai nih upgrade. Oke, thank you semua ya yang udah join hari ini. Kalian besok boleh libur, sampai ketemu di hari Senin atau Selasa. Nah, karena kalian udah sekolah ya, Senin sama Selasa, nanti jamnya cuma ada jam sore di 2 sesi. Nanti saya kasih tahu lagi di grup untuk jam fixnya ya. Oke, selamat sore semua. Thank you yang sudah join. Kalian boleh leave. Terima kasih kok, sore. Sore, thank you.